Halo. Hari ini kita audio. Headsetku rusak, Bos. Tukang mic. Bapak admin sebelah. Satunya belikan mic dong. Ya wes, hari ini kita ketemu sama apa ya? Siapa nyebut sama sastrawan Indonesia. Oke. Kanca ngopi ya apa sih? Kanca ngopi. Iya. Saya sebetulnya nggak mau ya mendegradasi peran seseorang di mata saya. Maksudnya apapun kehidupannya yang dilakukan, tapi ya sudahlah kalau dia pengennya seperti itu ya nggak apa-apa. Dan ya Mas Inung AS ya, cek nggak gitu dah sama. Masih ya. Masih. Cuman kalau di dunia media sosial ya ganti bisa. Ganti Ardian Nuansa di media sosial. Tapi di IG maupun di Facebook. Tapi kalau itu di nama kaki gitu. Nama footnote. Nama kaki. Footname. Iya. Tetap Inung AS tetap Inung AS. Nah, Mas Inung AS ini dulu itu adalah senior saya ya. Yes. Teman kuliah dulu. Beliau berhasil lulus tapi saya enggak. Dan akhirnya sampean lulus di tempat yang lain. Akhirnya lulus di tempat yang lain. Ya Tuhan, aku total kuliah berapa tahun Mas berarti? Pasti kan dek kono ini 2 semester. 1 semester lebih lah. Enggak 6 lah. Di. Aku lo sempet arep TA ini. Oh iya benar. Aku kuliah semester 5 arep TA terus ya, wis aja curhat ganti. Ya ada masih Inung ini senior saya dulu dan bapak ini yang mengenalkan juga dengan Kaskus, dengan apa ya, komunitas literasi ya, literasi ya. Dan hari ini saya sudah menjadi bapak dalam sebutan ya. Aduh, wis tuwek ngono kae gitu. Ya wis lah, enggak usah ditekankan. Dan terima kasih, sore ini saya berjumpa dengan vokalisnya Sheila on Seven. Dan kita akan ngobrolkan tentang lagu barunya. Coba tonton ngocok lah kayak vokalis Sheila on Seven. Duta. Apa mana lah misalnya gondrong. Ya Allah, sip banget. Telek. Ya seperti itu. Dan yang mengenalkan saya dengan Mas Inung, yang mengenalkan saya dengan dunia literasi ya, salah satunya Mas Inung ini. Saya dulu tuh jujur males baca Mas orangnya, tapi ya pelan-pelan juga karena mungkin lingkungan ya akhirnya membentuk saya sebagai sosok yang apa udah ngaran yo nggak senang-senang amat sih sekarang, tapi ya minimal ada intensitas tiap harinya untuk membaca meskipun sekedar status atau tweet gitu. Nah, sama ini geraknya kalau sekarang ya Mas. Iya. Di mana? Kalau ngomong pengalaman untuk membaca senang atau tidak itu biyen sekali waktu sekolah itu karena ya lingkungan keluarga buku mesti sing ditukokne iki buku pelajaran, itu pun enggak semua pelajaran. Enggak kabeh lah. Mbok sebagian mbok cuman pinjem, mbok fotokopi leles teko tanggane gitu. Nah, mulai bisa beli buku sendiri ku kira-kira lulus SMA, lulus Madrasah Aliyah waktu itu saya sekolah di Madrasah Aliyah. Mandarosa. Arek madrasah madrasah ngono. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mufti. Gitu. Mufti Debita kan. Aku nyebut. Ya, gue edit. Dedit gitu. Enggak apa-apa. Ada seneng arek. Terus. Itu mulai mulai beli buku, mulai ya antarane lulus aliyah iku. Karena kira-kira wis mulai nyebut gawe lah. Itu pun tukune ndek nggone
nek buku murah. Terus akhirnya ketemu konco-konco yang suka dengan membaca, aku pinjem, terus aku beli. Akhirnya saya lebih suka membeli buku daripada membaca buku. Kalau Sampai hari ini masih ada sekitar 20 lebih judul buku yang belum saya baca. iya, Dan sudah saya beli bukunya gitu. kadang jempol itu tidak memikirkan lebih lanjut ya keberadaan buku itu, jempol untuk Nah, beli. dan intensitas untuk membaca itu lebih banyak di HP. Di HP. Dulu masih pakai HP yang hitam putih gitu ya, monokrom. Itu ya sekedar nonton SMS kalau enak SMS meskipun ke operator ditonton ya. Saya kan enggak, notifikasinya kan akeh. Iya. Ada mungkin lek sing kena iklannya berita gitu kan ini iso ditonton WA, Apa ya Instagram, guyonan iku soal iku ya. Facebook. HP ta action kok akeh iklane. Itu banyak sekali. Kalau dihitung-hitung lebih banyak mana waktu yang dihabiskan untuk membaca buku dan pegang HP, ternyata lebih banyak pegang HP. Saya dulu juga hampir sama latar belakang membacanya Mas dengan sama. Saya orang tua saya dua-duanya adalah guru. Dan pasti referensi atau buku-buku di rumah juga banyak betul. Tapi saya dulu itu nggak pernah kepikiran untuk buka ngono terus Iya. apa ya Sinau. gak tahu. Padahal kalau hari ini ketika saya lihat buku-buku gila, buku-buku Nebes sih apa Bagus-bagus gitu ya. bagus-bagus gitu, tapi aku nggak ada apa ya intens niat sama sekali dulu untuk membaca mencoba mengenali buku-buku itu. Kira-kira apa yang salah dalam diriku, Mas? Ya namanya membaca kan pekerjaan itu ya enek karep apa enggak untuk mengerjakan itu. Gitu kayak menurutku sih itu tergantung karepe sampean dhewe kan membaca, nggak ada paksaan kan untuk membaca. Lah intinya kan apa? Kalau saya kan Kalau Bukan- di bukan- teori psikologi kan lingkungan mempengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan sesuatu kan. sebenarnya Ketika lingkungan sampean samping ada banyak buku kan jelas ya ide gatel samping-samping seharusnya kan seperti Seharusnya. itu. Tapi aku gak iso. nyatanya tidak. Nyatanya tidak. Saya pengecualian. Enggak. Rumah saku yo nggak gitu sih, nggak gitu juga. Kayak Dalam gitu ya? arti lingkungan kadang tidak mempengaruhi seseorang gitu loh. Kadang. Ada. Saman podo karo nguasno enek hiasan di omah apa saman pengen nyentuh apa kan nggak selalu. Ya mungkin saman buku ndek kono tempatnya ya wis ngono tok. Iki fungsinya untuk apa? Mungkin saat itu belum ngerti kan, harus dikenal. Nah, Bagaimanapun tetap harus dikenalkan. Ini lo buku. Di sini gua ada tulisan, mungkin ada gambar juga, ada hal-hal yang bisa sama temukan. Oh ternyata seperti ini. Dan apa ya? Ketika sorry. kena grendel. Mau lanjut. Minum dulu. Batuk. Kena lo ya. Dikenalkan kamu ketika kita baca buku ternyata di dalamnya berisi teori. Kita nggak tahu untuk tidak pernah mencoba mempraktekkan teori itu misalnya, atau memang hal itu tidak bisa dipraktekkan Dalam kehidupan sehari-hari tidak relate gitu ya. Atau seharusnya kan kayak pelajaran IPA itu kan bisa dipraktekkan minimal teori tentang tekanan air. Lek pesen nih bapakku ya, bapakku berpesan itu terus diakal dhisik, gue sik cilik iku, jadi ada sesuatu diakal dhisik. Ada enek ngono ku ponakan sing yo bukan ponakan misanan sing mau anjau ngono ya.
dominannya produk di serlongan ngono kok njupukno. Iku lho sapu untuk cukup. Dan mungkin akal diri. Gitu. Yang arti ya praktek itu penting gitu loh. Teori juga harus. Dalam rangka membangun pemahaman harus ada dua konteks sumber dari pemahaman itu. Yang mana pertama adalah teori, Ya. terus kemudian praktek. Atau praktek dulu terus teori. Teori juga lahir dari praktek biasanya. Iya sih. Bisa dilahirkan dari praktek. Kita bisa melahirkan teori kan. Kita bisa melahirkan pemikiran EDW. Nah, kita mengkonsumsi teori orang lain itu bisa nggak nerapno di praktek? Bisa nggak? Pertanyaan bisa nggak? Sampai kadar sak piro sih? Ya mungkin teori ini bener, takarannya EDW sing kurang pas. Bisa seperti itu. Atau kita juga terpengaruh oleh teori-teori yang saling berseberangan misalnya. Itu juga membuat apa ya? Membingungkan. Juga membentuk karakter orang. Kira-kira Bahasnya apa ya? Yus, angker bahasa. Dan ini masih dalam rangka pendidikan juga ternyata untuk survive untuk hari ini kita rokok itu tidak harus keluaran pabrik ya. Tapi bagi anda yang belum merokok ya, atau tidak merokok sama sekali, jangan pernah coba ya. Kalau sampean sudah perokok pasif ya sudah, dinikmati aja menjadi perokok pasif gitu. Entah karena asap knalpot atau karena polusi udara di Kabupaten Jombang, tapi jangan nambah-nambahi dengan sama merokok ya. Jangan. Ya. Cukup kami saja. Kita sudah terlanjur terpapar nikotin gitu loh intinya. Cukup kami saja. Kami tidak menganjurkan sama sekali kalian untuk merokok ya. Ini adalah pelajaran survei bagi kami perokok aktif ya, merokok aktif. Okay. Gitu. Ini literasi juga loh. Mulai tuku rokok ngecer gitu ya. Terus tuku rokok cepetan, akhirnya tumbang kan gelintir dhewe. Apa trigger, maksudnya pemicu yang membuat sampean kok akhirnya merokok dulu? Akhirnya merokok. Gembulan salah satunya konco. Tempat Sanawiyah itu sempat rokokan ya. Cuman kan gembulan enggak sampai tuku kan. Ala racing tuku. Terus akhirnya ya ibu orang tua gak diolehi. Dalam arti mereka memberikan syarat nih, terutama ibu sih memberikan syarat itu. Kon lek rokokan, nek wis kerja wae ngono. Nah, ketika saya bekerja, akhirnya aku tuku rokok, jajal tuku rokok. Jadi ajang pembuktian. Rokokan awalnya. Wah, aku kerja. Aku kerja. Aku oleh rokokan. Iya. Dan itu dimulai di tahun. Di tahun atau di apa? Di momen sampean apa? Misalkan di sekolah di setelah sekolah kerja. Setelah kerja. Tapi nggak ono hubungannya dengan itu ya? Apa? Kerjaannya ya sampean? Ya, nggak ada ya. Rokokan, aku kerja pun di lingkungan sekolah. Tapi meskipun di lingkungan sekolah ini guru-guru dan yang lainnya itu merokok di tempat yang delik-delik gitu, yang substantif. Ya. Teman-teman yang delik-delik itu ya akhirnya terpapar sebagai perokok pasif. Tetap aku nggak rokokan di lingkungan pendidikan gitu. Iya ya, kadang bapak-bapak ini ya seperti itulah. Wes oke, terus apa ya? Kalau aku dulu gara-gara aku kerja di pabrik rokok. Enggak, maksudnya apa ya? Ya mungkin teman juga. Yeah. Cuma dulu awalnya coba-coba sih karena setelah sekolah, aku dulu mulai merokok itu juga sama pas kerja, tapi itu di kelas 2 aliyah. Mulai kerja nguli lah mas, nguli di kelas 2 terus kok kayaknya curhat gak apa-apa lah gitu tuh. Itu wawancara, ngobrol pegel wawancara ya nyanyi ngobame sapa iku
ngobamnya bapak itu yang selalu pakai ngobam itu atau yang nyanyi Ari Lasso. acara ngobrolnya Salah komika itu loh. Oh, iya. Salah satunya nyanyi, belajar nyanyi ya. kenapa kok nggak bisa gitu kita kan ya Yes. tinggal tiru aja masa kok harus capek-capek cari konten yang unik. Wah ya semua akan ada penontonnya. Tapi maaf ini bukan Jagger ya. Bukan di Jombang, vodka, ya. bukan vodka. Kita di Jombang. Kita cari yang halal. Yang aja. ini Jagger. Ya dulu gara-gara kerja di apa ya banyak pekerjaannya itu perokok juga gitu. Akhirnya apa sih mereka kok ketika kerja harus merokok gitu terus karena dulu juga aku awal-awal rokokan masih disubsidi sama si bos. Jadi akhirnya santai aja gitu kan. Terus ketika keluar dari lingkungan itu wah semakin menyadari bahwa ini adiktif dan susah betul untuk diberhentikan. Tapi sebenarnya memang bisa cuma ya mungkin tekadnya ya aja yang kurang kuat. Akhirnya ini jadi katarsis stres. Ngobrol sama orang kalau nggak merokok itu pedot utek. Kalau coba-coba itu ya sawo ya mangan. Sana Aku sih eling iku peristiwa sik gurung sekolah ngono. Enek selang cilik sing biasa kayak tukang-tukang gawe ngukur bangunan itu. Itu kan yang biasa ada nimbang istilahnya. Itu kan enek ndak cilik ndak. Itu terus kemarin sampai tegesan. Tegesan. Nah, waktu itu tonggo omah iki enek dulure sing teko Surabaya terus mampir ngono. Nginep kono dolen di omah. Aku jajal nyemeti rokok tegesan iku tak kei selang. Dot. Ndak iso ngono ngene, Dik. Oh iya, karena si cilik gurung sekolah iku. Aku tiru. Terus watuk mutah-mutah. Masih eling. Dan yo gak diseneni ngunjuk cilik. aku dulu TK itu belajar rokok itu sama aku TK belajar itu sama ngerti sing apa lek nang kebon iku lho Mas. Nang kebon iku lho ontel ya Allah ya Rob iku rasane bos. Akeh lek cerita zaman biyen dolen nang kebon nyawati pencete wah iya sih goro-goro rambutane wong kan ngono golek juwet golek salam terus apa jenenge iku Mas sing bolong jadi ono kayak kayu gitu yang dia itu kayu kecil kok kayu ya kayu batangnya tumbuhan lega ontel batangnya uwi heeh sampe apa ya sing digawe botokan simbukan batangnya simbukan simbukan cuwilik kan Mas Leo heeh cuwilik iku enak loh. Ya Allah. Ya, cerita zaman biyen anak 90-an. Bapak 90. ya kurang lebih Ya, segitu kurang segitu 90s festival. kolam renang kita itu panjang sekali sekali sampai itu ya pencemaran tidak seheboh hari ini. Iya. Kenapa ya? Dulu itu kok seneng banget mesti Mas yo kali ini budek tapi gak ono kaya itu Mas apa yang ngarani minyak gitu kan dulu nggak ada. Sekarang itu hampir semua. Terus mari ngono limbah industri ndak ada ono lah ketane zaman dhisik. Masih budek itu ndut tanah gitu kan. Nggak sampai ada busa-busa gitu. Sekarang kok daerah-daerah orang-orang yang rumahnya dekat sungai buang air besar di sungai terus bareng ngono bekas cucian koran di sungai enggak. Sekarang enggak sampai industri juga. Limbah industri. Nek biyen dipengi ngatus kali saiki gak usah dipengi. Gak usah dipengi Arek gelem. Kolam renang mangew. Tapi ini sakno ya beberapa kolam renang juga
apa sepi yo. Sepi. Zaman dhisik iku sing paling kolam sering renang ya rame, disobo iku ya Tirta Wisata iku kolam renang. Pada waktu itu wis kondisi ini nggak terlalu baik lah. Upine ngelopas dan sebagainya. Padahal dulu banget itu udah nggak terlalu baik. Dan malah setelah diperbaiki lagi aku nggak pernah ke situ sih. iya, aku juga sama. Gak seru ngono sawangan. Di Sumber bapak-bapak yang mengalokasikan anggaran ya, tolong jangan jangan asem. Pak. Masa kayak apa duduk cilik di ngene daerah ini cik mbok kober mbok dilepos wis ta. Aku nggak ngomong politik loh ya, arek iki lho. Aku. Ya wis kayak gitu lah. Politik. Kita ini politik. Aku dulu ingat ibu pernah ngomong gini. Kamu saiki gak gelem ndelok berita-berita politik ngono oleh TV. Tapi pada saatnya kamu akan sadar bahwa ternyata politik itu secara nggak langsung akan bersinggungan dengan kita seharian gitu. Terutama dalam konteks bagaimana cara kita melihat visi depan. Anakmu pengen gak koyo awakmu saiki misalnya, kan seperti itu. Akhirnya yang dilihat kan ya apa ya ben anakku lah nek kena pemimpin model koyo ngene iki ngono. Kasarnya seperti itu. Dan itu pesan dari ibu loh Mas. Pendidikan politik dari keluarga. Oleh aku sampai hari ini yang tidak terlalu memperhatikan tingkah pola mereka. Yang penting tak ingin itu yo di disergi ya enak loh, dalam arti kita nggak jadi apa-apa itu juga enak loh. Gak enak wong sing royokan tentang harta benda dan sebagainya kan salah satu persoalan yang indikasi bahwasanya negara kita sedang bagus gitu. Rakyat itu anteng tenang gitu. Tapi Indonesia ini nggak terlalu keduniawian amat orang-orangnya cuman pelaku politiknya itu untuk membangun kesejahteraan di masyarakat ini gitu. Mereka juga ingin mensejahterakan diri mereka sendiri dan iya dong, disalam-salamin itu enak meskipun habis kunjungan kerja ke daerah yang kena corona. Tuh periksa 2.700.000. Terus oh ya terkait dengan apa semangat itu tadi Mas, literasinya sampean. Balik mengenai literasi, oke siap. Balik mana? Terus terlalu mulai politik gak mari. Selama ini apa yang sampean lakukan gitu setelah akhirnya kan ada semacam apa ya stuck gitu, harus meningkatkan iya kayak gitu semangat mengkampanyekan literasi itu tadi. Enggak terlalu sih menurut aku. Enggak terlalu SJW banget ya. Dalam arti tidak terlalu menggerakkan teman-teman atau orang-orang untuk membaca. Enggak ya. Tapi saya cuma latar belakang sama sebagai pendidik dulunya cuman ada pancingan gitu, ada umpan di rumah itu kalau main ke rumah di depan itu ada beberapa buku yang umum untuk bisa dibaca semua orang. Ini termasuk ada buku agama, ada cerita pendek, novel, buku-buku tentang sains kecil-kecilan gitu. Hanya sebuah umpan gitu. Kira-kira mana yang dimakan? Yang datang ke rumah kan lekak koncoku, koncone adikku gitu. Dan itu ya sebagian sih memang diambil untuk dibaca gitu. Itu cuman ya ikut tok untuk coba iki waca kita diskusikan. Enggak sampai seperti itu. Kalau ada yang punya keinginan pinjam silakan pinjam gitu tok. Silakan dibaca, nanti kalau memang ingin diskusi ya monggo, enggak ya enggak apa-apa.
jadi nggak ada semangat untuk Tetap untuk keinginan agar minat baca kita meningkat itu ono. Cuman yo minat baca Di- masyarakat kita bergeraknya di mana gitu. Arek mulai sekolah wis sore, sore. Terus istirahat sebentar, yang ngaji TPQ, yang les. Itu kegiatannya belajar terus arek. Jadi bermainnya itu titik. Kalau sekolah kan bisa anggap aja mereka belajar dan bermain gitu. Setelah sekolah, istirahat di rumah dulu, nggak enek kegiatan les, ngaji dan sebagainya. Gue kadang sampai sore dahulu lah bisa gitu mungkin. Jadi omong mungkin sih sempet no game macam mana atau guyonan sampai konco-konco nih. Ya sudah. Mereka tuh bingung sekolah kayak industri lah. Udah lisuk mulai sore. absen dan iya. Tapi apakah kita pause dulu ya bentar. Lanjut Bang. Apakah pas waktu dulu Saman juga pernah kan menjadi pendidik ya? Menjadi pendidik di sekolah luar biasa ya? Iya. Nah, kita bahas ini nggak apa-apa kan? Oh nggak apa-apa. Oh. Ngerasain didik-didik Ini ya. Rasan SLB. wah sekolah luar biasa. PKLK lah. PKL sekarang jadi PK dan LK PK dan LK pendidikan khusus dan layanan khusus. dan layanan khusus ya. Jadi kenapa kok ganti nama? Mas? Ya istilahnya nek saya sekolahnya tetap SLB, cuman di luar SLB itu kan namanya pendidikan khusus. Kenapa Semen bisa masuk di Kolusi mas. orang dalam? Ya iya orang dalam. Jelas ya gitu. Koneksi. Tapi sebenarnya meskipun tidak ada orang dalam pun untuk masuk ke SLB itu gampang. Yang penting mereka dari PSLB membuka, itu berarti kan mereka membutuhkan orang. Meskipun latar belakang Saman bukan dari pendidikan luar biasa ya? Aku masuk ke situ karena di tempatku kerja waktu itu ada yang masuk gitu ya, 1 bulan 2 bulan keluar, 3 bulan keluar, nggak sampai 1 tahun. Dan itu kan juga bagi mereka, Aku pernah. mereka juga merugi gitu loh, dan berarti merugi wis ngerekod Ngajari. uang, wis berharap untuk bisa continue di situ dengan mana bisa. Nah asbab itu akhirnya koncoku yang ada di situ ngajak betah-betano ya gitu. Mungkin seperti itu Di awal itu sudah seperti itu. Yo saya kayak 1 tahun lah gitu, saya jalan 1 tahun. Kamu 1 dulu tahun, kok 2 tahun, 3 tahun. Gak ngomong saya kayak gitu ya? Oh enggak. Itu ngaruh mungkin ya awang tak lu nodeng. Goblok kan. Vlog tanpa kebohongan. Gitu. Jadi seperti itu. Ya jalani ya saya apa namanya menghadapi proses itu. Kalau jangan cuman menikmati proses itu, terserah saya dong. Ya sesuatu- Kadang-kadang hal itu kadang menikmat, kadang tidak gitu loh. Tapi jangan dihitung berapa persennya. Ya, Oke. saya nggak akan jelaskan. Saya nggak akan ngomong itu. Tapi ngomong-ngomong, album yang keberapa ya yang akan Anda rilis ini? Sebagai vokalis aja ini. Itu manggungnya ditunda mas. Ditunda Karena ya. corona. Corona ya. Insyaallah. Ayo Rod. Jadi enggak, maksud saya apa yang membuat Saman terus akhirnya memutuskan bahwa Saman mau mengabdikan diri sebagai pendidik di sekolah luar biasa. Ada perasaan apa dulu gitu? Ini ngudurus lagi, ngudurus. Iyalah, yo aku dewi kan ya nggak mungkin kalau cari duit nggak mungkin kan Oh, mungkin Mas, nggak ora. Buktinya nek sing PNS barang kok gak mungkin piye.
sertifikasi barang yo enak kok. Mungkin niku. Wow. Baru sama kurang sekali gembel guru sama. Karena lebih cepat ya. Sama aja sama. Sama aja. Kenapa saya bisa bertahan di situ? Angel. Bukan bertahan. Oh, gimana? Awalnya kenapa kok sama yakin awalnya? Karena saya tahu sama itu untuk soal keyakinan. Yang terakhir aja 2 kali gagal. Iya. Terus. Iya kan, gara-gara satu dua hal yang tidak bisa sampai toleransi gitu. Terus akhirnya selalu bisa mentoleransi banyak hal yang tidak ideal di situ menurut sama. Aku melihat teman-teman yang sekolah di SLB garis bawah. Aku tidak selalu menyebut orang yang belajar ke aku itu teman-teman gitu. Karena aku juga belajar ke mereka. Aku nggak ngerti bahasa isyarat. Akhirnya aku belajar bahasa isyarat. Ada kamus, ada anak-anak yang sudah terbiasa menggunakan bahasa isyarat. Akhirnya saya belajar bahasa isyarat dengan mereka, gitu. Kalau tidak paham, saya panggil teman-teman yang non-tuna wicara, gitu, yang biasa, gitu. Tapi dia sudah sering berinteraksi dengan teman-teman yang tuna wicara. Saya tanyakan, iki isyaratnya opo? Akhirnya ternyata saya juga belajar kepada orang-orang tunagrahita, gitu kan. Itu. Dan di situ juga akhirnya juga membentuk cara pandang saya terhadap orang, gitu. Oh ternyata gini. Dan hingga saat ini kalau saya main secara sengaja tidak sengaja ke pendidikan yang di luar PKLK itu tadi, enak siswanya yang agak rendah gitu, kecerdasan agak rendah, tunagrahita atau kurang tanggap, atau orang-orang yang lambat belajar itu, wis cara ngono wis apa ya, mereka masih punya pandangan bahwasanya meremehkan mereka dulu. Mereka tidak berguna. Bukan seperti itu. Pokoknya arek iku gelem sekolah wis untung-untungan ngene lho. Itu kan seakan-akan sekolah dibangun. Sekolah di luar SLB itu dibangun untuk orang-orang yang cerdas gitu. Yang punya pemikiran yang sama dengan dia, dalam arti secara grafis itu ini orang normal. Ini orang yang bisa bertahan hidup normal. Orang normal itu kan wis rata-rata pada umumnya. Rata-rata pada umumnya. Nah, ini yang SLB kan dianggap menyimpang gitu. Ada simpangan yang seperti itu. Padahal mereka juga punya sesuatu yang bisa dikembangkan, keterampilan mereka, kepekaan mereka terhadap perasaan orang lain, rasa solidaritas itu ada. Cuman ada batasan, dalam arti misalkan kalau yang tunagrahita kan agak lama gitu untuk memahami perintah, ini nggak masalah. Mungkin dia tahu tugasnya, kita beri tugas yang jelas harus ngapain, dan dia sanggup untuk mengerjakan secara tenaganya, sudah selesai. Itu kalau orang yang terbatas dengan wicaranya ya sebisa mungkin kita memberikan iso-isone, meskipun kita tidak sesuai kamus dan lain sebagainya. Iso-isone nggak isyarat itu ternyata dikembangkan sendiri. Bisa saja sing di Jombang isyaratnya beda mbak sing Kediri, beda mbak di Mojokerto. Bisa seperti itu. Karena isyarat itu kadang dikembangkan sendiri oleh komunitas. Ada nggak bahasa isyarat yang standar KBBI? Ya kamus itu. Kamus bahasa isyarat pun enek loro, enek sing sesuai dengan bahasa Indonesia, enek sing internasional. Karena seperti itu. Lanjut. Headsetku rusak, headsetku rusak, jadi ya wes. Kudu nyuweting. Oh ya Allah, pakai mic. Wah. Ya segitu terus. Mbak. Kemudian apa ini? Apa ya? Sama terjemahkan dulu itu sebagai sebuah tantangan di sana. Apa yang dulu sama terjemahkan sebagai sebuah tantangan untuk proses belajar dengan anak-anak teman-teman disabilitas. Ya kan
Yang saya hadapi malah arek-arek iku secara pikiran itu normal gitu. Kendalanya kan cuma di komunikasi. Karena anak sing tak cekel iku tuna bicara, tuna rungu tuna bicara. Komunikasi ya. Seharusnya tidak ada kendala dalam hal mengingat. Kecerdasan itu nggak ada. Kecerdasan nggak ada ya? Sebenarnya nggak ada. Sama aja ya? Untuk orang-orang tunawicara gitu. Tapi juga ada yang sudah tunawicara, tunagrahita atau autis atau apa bisa. Tapi waktu itu nggak ada yang seperti itu. Nah, kendala yang saya hadapi ternyata anak-anak usia SMA, SMP yang tunawicara itu ada yang masih belum bisa menulis dan membaca. Gitu. Iki lak ngomongno jeroane wong kono. Gak apa-apa. Kan wis gak merono. Yo, mungkin ini serono. Wah, gitu ya. Ya, waktu itu seperti itu yang saya hadapi. Ternyata entah cara belajar dia di rumah belum bisa membaca. Dan mungkin keluarganya juga nggak paham tentang bahasa Islam yang harus diterapkan. Yo, akhirnya untuk belajar pun harus dengan sesuatu yang bisa mereka pahami. Itu yang saya ajarkan. Yang berat itu di situ ya. Salah satunya itu mereka tidak bisa mengatakan sesuatu dengan bahasa lisan, mereka juga tidak bisa membaca menulis. Menulis pun kan nyuntul gitu, menirukan bentuk kan bisa menulis menirukan bentuk kita nulis menggambar dengan gambar tulisan jadi opo benda tapi harus mengajari mereka untuk membaca. Nah di situ karena saya yang saya ajarkan adalah pendidikan TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Itu ngajar office selesai, saya anggap selesai, saya pindah ke pengajaran office itu ternyata lebih susah daripada mengajarkan office daripada orang-orang yang seperti itu, karena banyak sekali tool yang disediakan dan harus bentuk apa namanya settingan dan sebagainya itu kan banyak sekali. Bisa dan baca grafis kan settingan itu sekarang tidak bisa membaca. Saya minta mereka untuk mengingat bentuk hurufnya, tapi itu yang kedua adalah dengan cara menghitung. Misalkan menu toolbarnya itu dari kiri ke kanan, hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, oh di sini. Terus simbol atau kalau ada simbol untuk icon itu ya itu lumayan bagi mereka menilai oh ya lumayan bisa mengikuti. Desain grafis setelah mereka belajar bisa mereka pamerkan mungkin Gimana seperti itu? Minimal bertahan. Tahu sendiri orang semakin tidak memanusiakan orang lain, semakin tidak peduli dengan keberadaan orang lain. Yang penting hidupnya dia enak sudah gitu. Yang dipikirkan ya saya nggak ngomong semua orang ya, ini hampir kebanyakan orang. Bagi sampean, anjuran sampean
untuk keluarga yang untuk keluarga punya anak berkebutuhan khusus ya tetap lah, jangan dikurung dalam rumah, tetap harus bisa bersosialisasi, karena sing tak lihat itu enak sing apa ya, tapi masalahnya Kegiatan- lingkungan juga jahat Mas. kegiatan sosialnya itu cuma di sekolah gitu, kegiatan sosial di sekolah. Di rumah di omah mungkin kurang fasilitas ya, tapi jika teman-teman itu cacat fisik, dia untuk kegiatan pergerakan di jalan kaki apa itu pun mungkin nggak ada fasilitasnya, ada mungkin cuman di arah-arahan mungkin arahan kan ya sibuk ngurusi semuanya Ekonomi jangankan teman-teman yang hidup di keluarga yang punya anak yang seperti itu, sing keluarga sing normalnya kadang sekedar syukur gelem mangan, gelem sekolah, gelem ngaji. standarnya Mas tak mau tak. Di petak ya nggak ngaji, dan sinau, tapi teladannya nggak ada. Teladan. Contoh. Anda sastrawi sekali. Gitu. Agak kesini dong. Nggak tahu ya. Lek saran saya sih tetap lah untuk kegiatan sosial tetap diajak. Yang penting Serawung. libatkan mereka dengan banyak Orang. banyak orang terus Ya Kasih pengertian, bagaimanapun apa namanya, mereka itu harus bisa diterima lingkungan di luar keluarga, di luar sekolah gitu. dan stigma kan, soal stigma. Nah, Masyarakat. membangun pemahaman kepada masyarakat itu kan wangel. Dan anak-anak yang seperti itu ya, khususnya anak-anak yang tunagrahita itu diakali misalnya, diakali tapi diracuni dengan hal-hal yang buruk gitu. Alibinya lelucon. Rokok ya, sudah dirokok, terus minuman keras, gambar-gambar, Porno. video-video yang seperti itu pakai masyarakat yang ternyata pokoknya pengen ngerti sih reaksinya arek iki ku piye, sekedar seperti itu, karena wis seru reaksi ini dibodol meneh. Jahat. Jangan gitu ya guys, penonton saya. Bisa. Iya, penonton jangan gitu. Terus kapan nih sama nyanyi? Aku kan emang gak cocok ya. Duta bebas. Enggak, duta selalu seven kayak gitu. Ya itu juga jadi bahasan kita selama ini. Kayaknya dalam tahap level yang ya sudahlah gitu. Kita dalam tahap sebagai pendidik yang akhirnya ya nggak bisa kontrol apapun untuk urusan itu. Iya, kalau mereka di lingkungan masyarakat ya wis, di lingkungan keluarga ya wis, pulang dari sekolah ya wis tanggung sampai keluarga. Kadang-kadang malah tiap hari kita harus mengulangi pelajaran-pelajaran yang kita ajarkan kemarin. Tiap hari itu kadang-kadang seperti itu. Menurut saya metode pengajaran paling efektif lah bagi anak-anak disabilitas. Bagi sampean aja, efektif bagi sampean. Ya enggak Efektif kan terkait dengan cara ya. Oke, ya ini ceritanya arek-arek itu dia nulis usianya kowek ini katakanlah 30-an atau hampir 30-an waktu itu iki diulang apa sih? Dan waktu itu aku yo waktu jam dia nggak ono gurune akhirnya ikut kelas saya. Tak ulangi, wah ini moco lagi kangelan karena anak tunagrahita itu moco kangelan wis apet lah ini karena
sudah lama juga nggak sekolah gitu. Akhirnya tak sodori kalender saya wacon iki apa Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis iki wae bayaran. Mana aku mau bayaran? Mbak aku iki lek Kamis wae bayaran. Ternyata dia bekerja juga gitu. Sudah kita bekerja juga. Ya dia ada dengan seperti ini dia tahu gitu. Saya hitungan siji loro telu akhirnya kan meskipun mencet akhirnya bisa diarahkan gitu. Jadi untuk anak-anak di yang dititipkan di SLB itu penanganannya nggak bisa digeradak, nggak bisa. Idealnya setiap satu anak di SLB itu punya satu pendamping. Bisa seperti itu, bisa sistem kelas juga sebenarnya bisa. Kalau yang satu pendamping satu anak itu mungkin teman-teman yang autis gitu nih. Dan itu seharusnya ini yang teman-teman yang sudah belajar di luar saya nih, mereka sharing itu ini nih Pak, tiba itu untuk anak-anak SLB yang autis itu orang tua harus dilibatkan atau seseorang dari keluarganya harus dilibatkan dalam pengajaran. Jadi gurunya satu dan satu keluarga, satu anggota keluarga. Efektifnya seperti itu. Atau satu orang guru, dua orang siswa dengan keluarga. Satu keluarga masing-masing anak. Anggota keluarga seperti itu. Berarti nanti di rumah juga akan diterapkan seperti itu, harapannya mungkin seperti itu. Kalau yang di anak autis, di anak yang lainnya juga sebenarnya bisa seperti itu. Kayak tunagrahita atau yang apa itu, biar orang tuanya juga tahu gitu loh prosesnya belajar untuk dia seperti apa. Betul. Karena sekolah itu ya nggak melulu cuma belajar di sekolah aja kan Mas. Di rumah pun ada. Di sekolah berapa jam tuh sebenarnya? Ya kan lebih banyak di rumah. Pembelajaran yang di luar sekolah itu yang sangat banyak. Terus gimana dengan orang tua yang punya tapi mereka harus kerja full time with full mesti ya kan banyak orang kantoran yang harus pergi pagi pulang malam, tapi punya anak seperti itu sementara kehidupan harus tetap berjalan gitu. Saran sampean? Nek kantoran sih enak men, ini kantoran gue enak. Oh iya sih absen awal terus baru tinggal ngalih. Enggak kalau orang-orang yang di kantoran itu kan kerjaannya pasti, penghasilannya pasti. Gitu. Kalau yang informal, yang misalkan yang orang tuanya cuma mengandalkan hasil tani, itu pun bukan sawahnya sendiri, kadang penggarap, buruh tani atau harus bekerja di pasar, itu kan lebih sulit lagi. Jadi ya tetap susah juga. Nek wong sing wis berkecukupan ngene titipno sapa bayar piro wis aturan anakku engko tak golek duit tak bayari. Atau bisnismen iki wis punya pabrik atau apa wis gampang. Tetep masuk sekolah full day bayar selesai. Kalau yang cuma yang buruh tani atau bekerja di pasar itu kadang nggak keurus. Yang penting dia ada di rumah, ada yang tidak metu, misalkan yang autis ya, atau yang pokoknya yang tidak punya kontrol diri yang pas, ADHD dan lain sebagainya itu. Yang penting dia ada di rumah, opo senengane ya wis. Saya punya siswa itu dia itu orang tuanya buruh tani gitu ya. Bapaknya buruh tani atau petani gitu.
Ramaknya juga kan sak gagake ngewangi lah nek wis kadang meskipun pulang pergi ku ambek mak ya. Ketika berangkat sekolah ya ambek mak mulai ambek mak. Ketika di rumah ya wis arek itu dewe. Dan tetangga juga memaklumi loh misalnya. Gak digoleki terno mulai dan sebagainya. Nah, diusahakan di rumah apa sing disenengi? Musik dangdut misalnya ya setel VCD gitu aja udah tinggal gitu ya bisa aku gak nyambung sampai gak bisa bayangin maksudnya mas. Iya. Gak bisa bayangin. Iya kan bayangannya orang-orang itu oleh arek sing sekolah SLB ki wong tuane iki sugih-sugih ngono. Orang berkecukupan kabeh momen tereng dan sebagainya enggak. Dan orang ya enek lah sing masih berpikir loh di SLB itu biayanya mahal dan sebagainya. Ada memang yang biayanya mahal. Ya enek sing hampir gratis semuanya. Tinggal kita mau nggak menikmati. Yang penting ada Paling tidak kalau di sekolah itu mereka belajar bersosialisasi, menemukan lingkungan yang mau menerima mereka. Lingkungan orang-orang yang sama. Bagi mereka adalah konco normal gitu. bagi mereka konco normal. Iya. Aku dulu sampai ya nggak bisa bayangin ya, maksudnya di sana kayak sangat berbeda gitu dengan lingkungan biasa. Iya. Akhirnya toleransi itu coba tak bangun terus. Kalau mereka mentoleransi, kalau ke sistemnya Bapak Nadiem tolong ya, itu bisa diperhatikan yang khusus. Oh, jangan salah perlakuan mereka itu tidak istimewa. Ya pemerintah saya pikir juga sudah itu ya, sudah memberikan banyak hal kepada sekolah, lembaga pendidikan SMP. Cuma ini tadi penggeraknya ini punya inisiatif apa sih gitu. Paling enggak mereka memikirkan bahwasanya warga iki lek wis gak sekolah iku wis iso urip dhewe. Iso usaha dhewe, enggak akan meminta-minta menjadi pengemis. Enggak akan mengharapkan urip teko dulur-dulure minimal. Kok minimal ya target gede. Besar itu kakak. Nah, masih normal kan kadang kalau sih Kalau nebeng kok, orang nebeng. nepeng nih. Ya, kira-kira seperti itu. Harus apa ya, bukan harus ya, sebaiknya memikirkan untuk ketika arek iki wis gak sekolah, mereka bisa hidup mandiri gitu. Pesan Saman sebagai pendidik yang indie. Pendidik indie, bro. Indie. Indie. Bagi masyarakat lah terutama ya. Kita ulang lagi biar lebih apa ya, mantep lah. Apa ketika ketemu dengan anak-anak yang atau teman-teman yang seperti itu, apa yang bisa mereka lakukan masyarakat memaknai mereka. Kalau ketemu arek ngono dalam usia sekolah, coba di sekolahmu. Iya, coba di sekolahmu. Nek ketemu arek ngono iku ojo dibully, ojo dipermainkan, ojo diakali, ojo di negatif, ojo diracuni lah. Dianggap aja ngobrol biasa, berusaha untuk ngobrol biasa. Dan itu nggak lucu ya, bully mereka nggak lucu. Kadang mereka betul didengar gitu. Itu tidak. Ya cerita apa ya, harus kita tanggapi. Biarkan aja cerita mati.
sekarang selain ingin bercerita, kasih kesempatan, jangan kasihan. Jangan kasihan pun bisa orang ada duit tok gak ada mangan, tapi ajari mereka prosesnya. Karena bikin duit itu kerja kok ini semua apa sama ini sokora-kora dah ini orang-orang lalu orang-orang ini bisa masak gak iso belum belajar masak belum bisa tetap apa ya, bagaimanapun ketika kita nggak sekolah itu terus tetap belajar nih kan pesan itu wis gak sekolah ya panggil belajar itu nggak harus di sekolah. Kamu nggak ngerti ilmu nih kayak godok goreng dan goreng dia nggak akan tahu sehingga gedang goreng kalau gedang goreng jadi memformulasi membuat rasa sing enak dan pantas untuk dihargai. Itu hal yang apa ya, aneh sepele tapi juga perlu. dan selalu saya malah di podcast Ngacor bebas kita kali ini ya. kesan dan goreng, tapi nggak apa-apa, nanti kita lanjut ke sesi yang selanjutnya, maksudnya ke bahasa. Soalnya kita sering ketemu ya, Insya Allah. kalau sering ketemu dan sekarang sedang mengerjakan sesuatu yang wow. Ya, Ya sudah, tunggu aja kejutan dari kami. Semoga kalian bisa share, like, dan subscribe. ya penting itu. Saya juga ingin perlu feedback dari teman-teman atau teman-teman mau menceritakan pengalaman mereka dengan orang-orang istimewa itu. Masih banyak yang ingin saya ceritakan gitu, tapi lagi dibatasi ya gak apa-apa, nanti saya cerita di lain episode. Iya, lumayan. Iya, Kok udah masih ada. feedbacknya di share mas, nanti kita lihat feedbacknya kayak gimana. Monggo, Terus monggo. ya tetap lah AdSense nomor satu. Oke, terima kasih sudah. Assalamualaikum. Bye.